Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat belajar bersama dalam kegiatan Ramadan sesuai dengan jadwal kita hari ini. Kita akan mempelajari tentang bab 1, yaitu tentang puasa Ramadan. Nah, untuk materinya sudah kalian dapatkan pada buku yang sudah didapatkan kemarin ya, yang sudah dibagikan, sudah kalian pelajari sebelumnya. Silakan kalian buka dulu pada halaman 2. Sebelumnya, mari kita membaca Fatihah bersama-sama dengan harapan semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Al-hadiniyah wa niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 2 tentang bab 1, yaitu puasa Ramadan. Pengertian puasa Ramadan. Puasa ini merupakan salah satu dari rukun Islam yang keempat ya. Puasa termasuk rukun Islam yang keempat. Puasa yang wajib bagi kita salah satunya adalah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini hukumnya wajib bagi setiap orang, yaitu fardu ain, kecuali nanti beberapa orang yang tidak diperkenankan puasa Ramadan seperti penjelasan di akhir nanti. Nah, apabila ditinggalkan puasa ini maka berdosa. Jika kita kerjakan maka akan mendapatkan pahala. Begitu disebut dengan hukumnya wajib ya. Orang-orang yang halangan ini tidak wajib puasa, tetapi harus menggantinya di hari lain. Jadi tidak wajib berpuasa bagi orang yang ada halangannya, tetapi wajib untuk mengganti di hari lain. Atau mungkin nanti juga ada bagian untuk fidyahnya ya. Pengertian puasa yang secara bahasa berasal dari kata as-shaum. Menurut bahasa berarti menahan. Nah, artinya puasa ini berasal dari bahasa Arab tentunya, yang artinya yaitu as-shaum. Shaum ini artinya menahan. Nah, sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa tadi, mulai dari terbitnya fajar atau subuh sampai tenggelamnya matahari atau maghrib. Nah, dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Nah, jadi puasa seperti yang kita lakukan setiap hari selama bulan Ramadan ini adalah dengan menjaga diri kita agar menahan dari hawa nafsu, kemudian dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan juga hal-hal yang lainnya. Mulai kapan? Mulai dari terbitnya matahari atau ketika azan subuh sampai dengan terbenamnya matahari atau azan maghrib dengan berbagai ketentuannya. Nah, ketentuannya bagaimana? Nanti kita akan jelaskan bersama-sama. Nah, puasa ini merupakan salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan berpuasa kita dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi orang-orang yang tidak makan setiap harinya. Kita tahu di pinggir-pinggir jalan banyak orang yang kekurangan makan. Mereka tidak dapat makan. Mereka tidak memiliki uang untuk membelinya. Mereka tidak mempunyai makanan sedikit pun. Bahkan air minum pun mereka minum langsung dari air kerannya atau air pet. Nah, hikmahnya salah satunya yaitu untuk merasakan bahwa kita diberikan kenikmatan oleh Allah melebihi orang-orang lain. Kita diberikan kenikmatan yang lebih untuk bersyukur. Kita diperintahkan puasa untuk mengerti bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak bisa makan setiap harinya. Nah, pada saat kita berpuasa kita harus dapat menahan hawa nafsu. Contohnya seperti sifat marah. Nah, ini sebisa mungkin ketika kita sedang berpuasa Ramadan kita hindari ya. Kita tidak boleh marah, lebih cenderung untuk tersenyum ya. Jangan marah sedikit pun. Kita tahan, karena marah itu merupakan dari bagian hawa nafsu. Kemudian mudah tersinggung. Nah, kemudian lagi ketika kita mendapatkan cobaan kita harus lebih bersabar. Nah, selain itu kita juga harus membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela seperti iri, dengki, hasud, dan yang lain sebagainya.
Nah, dasarnya perintah puasa ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun kedua setelah Nabi Muhammad hijrah. Hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Hukumnya puasa ini fardu ain bagi setiap orang-orang yang mukallaf atau balik dan berakal, ya. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebihnya seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, jadi perintah puasa ini sudah diperintahkan oleh Allah kepada sebelum umat-umat kita atau umat-umatnya Nabi Muhammad. Jadi sebelumnya Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu sudah diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Nah, tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita atau agar kalian lebih bertakwa kepada Allah. Nah, macam-macamnya puasa. Ini yang pertama ada puasa wajib. Puasa wajib ialah puasa yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila dikerjakan atau apabila ditinggalkan ini mendapatkan dosa. Pada ulangi, untuk puasa wajib adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan berdosa. Nah, yang termasuk puasa wajib itu apa saja? Nah, ini ada beberapa macam. Contohnya yang pertama ada puasa Ramadan yang saat ini kita laksanakan selama 1 bulan penuh, mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30, atau ada beberapa di bulan-bulan tertentu, di tahun-tahun tertentu Ramadannya hanya sampai 29 hari saja. Nah, ini termasuk salah satu dari puasa wajib. Yang kedua, puasa nadar. Apa sih puasa nadar itu? Puasa nadar puasa yang dilaksanakan karena seseorang terikat nadar untuk berpuasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, puasa nadar ini contohnya misalkan demikian. Saya mendapatkan peringkat 1 di kelas. Nah, saya bernadar untuk berpuasa selama 1 hari atau 2 hari. Nah, maka ketika kalian sudah bernadar itu seperti berjanji. Nah, ketika kalian sudah bernadar, maka ketika hari itu juga kalian harus berpuasa. Nah, itu namanya puasa nadar. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu puasa kafarat. Puasa kafarat ini dikerjakan karena apa? Karena orang yang melakukan puasa kafarat ini telah melanggar aturan agama. Jadi ini sebagai puasa hukuman. Ya, karena telah melanggar aturan agama. Misalnya, yang pertama, melanggar larangan-larangan ketika sedang berhaji, ketika sedang menunaikan ibadah haji. Ketika di Mekah ataupun di Madinah mereka melanggar ketentuannya ibadah haji. Kemudian yang kedua, karena telah melanggar sumpah. Nah, ini ketika sumpahnya dilanggar maka dia wajib berpuasa kafarat. Kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan orang yang sudah berkeluarga ya. Kaitannya dengan orang yang sudah bersuami istri. Nah, ini selanjutnya yang puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini macamnya lebih banyak lagi dari puasa wajib. Yang pertama, puasa sunnah itu yang puasa bagaimana sih? Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Jadi puasa sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya seperti ibadah puasa pada Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua yaitu puasa Asyura, ini pada tanggal 10 Muharram. Kemudian puasa pada tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Ini setelah hari raya yang pertama. Pada hari raya yang pertama tidak boleh berpuasa. Nah, berikutnya pada hari raya yang kedua, ketiga, 4 sampai ke 6 hari itu boleh berpuasa di bulan Syawal. Ada juga yang mengatakan bahwa puasanya itu
boleh di hari-hari lain. Jadi tidak harus urut di tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi boleh misalkan di tanggal 2, tanggal 5, tanggal 8, tanggal 12 dan berikutnya, pokoknya selama 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini tergantung nanti bagaimana kita kuat mengerjakannya. Kemudian selanjutnya yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Selanjutnya yaitu puasa pada tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulan Komariah. Nah, ini biasanya disebut dengan puasa Yaumul Bid ya, pada hari tengah-tengahnya, tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah, setiap bulan di bulan Komariahnya. Kemudian yang keenam yaitu puasa bulan Sya'ban. Nah, sebelum Ramadan kemarin kita sudah melewati bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban kemarin itu juga termasuk ada kesunahan untuk berpuasa. Nah, kemudian macam puasa yang berikutnya yaitu puasa haram ya. Puasa haram ini apabila dikerjakan ini berdosa, apabila ditinggalkan ini namanya haram, itu mendapatkan pahala ya. Jadi tidak boleh dikerjakan. Contohnya puasa yang haram yaitu puasa pada 2 hari raya ya. Pada 2 hari raya yaitu pada hari raya Idul Fitri tanggal 1-nya dan juga pada hari raya Idul Adha ya. Kemudian juga pada hari Tasyrik, ini setelah hari raya Idul Adha tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Nah, ini juga dilarang untuk berpuasa, diharamkan. Kemudian yang ketiga yaitu puasa dahar. Ya, puasa ini bagaimana? Puasa yang dilaksanakan sepanjang tahun kecuali hari yang diharamkan. Nah, itu tidak boleh. Berikutnya puasa wisol, yaitu puasa yang tidak berbuka kecuali pada waktu sahur. Nah, ini tidak boleh. Jadi ketika kita sahur kemudian subuh kita puasa sampai maghrib tidak berbuka, dilanjutkan lagi sampai sahur, baru ketika sahur itu makan. Nah, itu namanya puasa wisol, itu tidak boleh, diharamkan. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu puasa pada hari Jumat tanpa diiringi dengan puasa sebelum atau sesudahnya ya. Jadi puasa di bulan-bulan tertentu, di bulan lain ya. Misalkan kita puasa di bulan Sya'ban saja atau di bulan Rajab, tetapi kita puasa di hari Jumatnya saja. Hari Jumatnya saja tanpa diiringi hari Kamis ataupun hari Sabtunya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang keenam yaitu puasanya seorang istri tanpa izin dari suaminya. Nah, itu juga dilarang. Nah, itu tadi beberapa macam puasa, yang ada puasa wajib, puasa sunnah, dan juga puasa haram. Sedangkan ketentuan puasa. Ketentuan puasa ini yang pertama yaitu ada syarat wajib puasa. Nah, syaratnya yang pertama ini ada 4 syarat ya. Yang pertama adalah syarat wajibnya yaitu Islam. Jadi orang yang wajib berpuasa yaitu orang yang Islam. Kemudian orang yang berakal. Nah, orang yang memiliki akal ini dapat membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Nah, dia juga wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga, balik. Nah, balik ini juga wajib untuk berpuasa. Kemudian yang keempat yaitu kuat untuk berpuasa. Nah, kuat tidaknya berpuasa ini tergantung orangnya masing-masing. Untuk keterangan lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan di bagian berikutnya ya. Nah, itu tadi beberapa syarat wajib puasa. Sedangkan untuk syarat sah puasa, yang pertama tentunya Islam. Orang yang tidak Islam maka puasanya tidak sah ya, tidak sah. Kemudian mumayyiz ini dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Ini yang menentukan sah tidaknya dari puasa. Kemudian bagi yang perempuan suci dari haid dan nifas. Nah, ini tentu menjadi syarat sahnya puasa. Ketika dia haid atau nifas maka puasanya tidak sah. Kemudian syarat sah puasa yang berikutnya yaitu pada hari yang ditentukan, yaitu tadi pada hari-hari yang wajib ataupun pada hari-hari yang sunnah. Nah, itu boleh. Kalau kita melakukan puasa pada hari-hari yang haram maka puasanya juga tidak akan sah. Nah, seperti itu. Nah, setiap ibadah ini selalu ada rukunnya. Rukun itu adalah segala sesuatu yang dikerjakan ketika melakukan suatu kegiatan, suatu perbuatan atau suatu ibadah. Nah, rukun puasa sebagai apa yang dikerjakan ketika puasa yaitu yang pertama, niat. Niat puasa Ramadan harus dilaksanakan pada malam hari sebelum puasa. Nah, sering kalau kita
berjamaah di masjid atau di musola, setelah sholat tarawih, setelah sholat witir, biasanya imam akan mengajak makmumnya untuk bersama-sama melafalkan niat bersama-sama. Nah, kurang lebihnya niatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adain fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat puasa besok pagi untuk menepati fardunya bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya puasa Ramadan. Niat tadi dilafalkan sebelum berpuasa, yaitu pada malam harinya. Nah, kemudian rukun yang kedua apa? Rukun yang kedua adalah dengan meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita pada siang hari, yaitu mulai dari terbitnya fajar atau ketika adzan subuh berkumandang sampai terbenamnya matahari, yaitu pada waktu adzan maghrib. Nah, selama waktu itu tadi kita harus meninggalkan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita, seperti memasukkan segala macam benda, entah itu makanan atau minuman ke dalam rongga atau lubang tubuh kita, ke dalam mulut atau ke dalam hidung atau yang lainnya. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Apalagi dengan menyengaja, misalkan pada siang hari kita pergi ke dalam kamar dengan membawa segelas air putih, seolah-olah tidak ada yang mengetahuinya, ayah, ibu ataupun kakak ataupun adik ataupun saudara kita tidak mengetahui kalau kita makan dan minum, tetapi Allah mengetahuinya. Nah, ini kita dilarang untuk membatalkan puasanya, ya. Apalagi dengan sengaja memasukkan minuman, memasukkan air ke dalam rongga mulut, memasukkan makanan, permen atau yang lainnya ke dalam rongga mulut. Nah, itu tidak boleh, ya. Dapat membatalkan puasa apalagi untuk ditelan, ya, itu tidak boleh. Nah, kemudian orang yang boleh tidak berpuasa namun harus mengqadha atau membayar fidyah. Nah, harus mengqadha itu adalah harus mengganti di lain hari. Harus mengganti di lain hari, ya. Orang yang mengqadha dan juga membayar fidyah atau membayar fidyah ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Siapa saja mereka yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Yang pertama yaitu orang yang sakit keras. Orang yang sakit keras. Mereka yang sakit keras ini tidak kuat untuk berpuasa, dan apabila berpuasa dikhawatirkan sakitnya akan bertambah parah, jadi tidak akan sembuh-sembuh. Nah, dengan keadaan yang seperti ini maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat harus mengqadha atau menggantinya di lain hari. Misalkan kita tidak berpuasa di tanggal 2 Ramadan. Nah, nanti setelah bulan Ramadan berlalu, kita bisa menggantinya di bulan-bulan yang lain selama tidak diharamkan. Misalkan kita menggantinya pada bulan Syawal, pada tanggal 20 Syawal. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian orang yang boleh tidak berpuasa ini sekali lagi siapa? Yaitu musafir. Siapakah musafir itu? Yaitu orang yang sedang berpergian jauh. Nah, jadi bepergian jauh ini jarak minimalnya sekitar 80,640 km. Ya, 80,64 km atau 80.640 meter. Nah, ini sebenarnya koma bukan titik, ya. 80,64 km. Nah, boleh berbuka tetapi wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Misalkan kalau dulu-dulu atau sebelum dilarang mudik, banyak orang yang mudik dari Jakarta ke Malang. Misalkan dari Jakarta ke Malang ini jaraknya cukup jauh, memakan waktu yang lama juga. Nah, jaraknya melebihi dari 80,64 km. Nah, ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Boleh berbuka terlebih dahulu di siang hari dengan syarat nanti ketika sudah melewati Ramadan dia harus mengqadhanya atau menggantinya berpuasa di lain hari. Nah, itu tadi orang yang musafir. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang lemah badannya. Nah, siapa? Yaitu orang yang lemah ini baik karena sakit yang kemungkinan tidak dapat sembuh atau orang yang sudah sangat tua. Nah, mereka boleh berbuka. Contohnya ketika orang yang sudah berumur 95-100 tahun, mereka tidak kuat untuk berpuasa lagi karena sudah tua, atau orang yang sudah sakit dan dikhawatirkan nanti sakitnya tidak akan sembuh.
Contohnya ketika orang itu sudah sekarat atau mungkin koma atau mungkin sakitnya ini sudah lama. Nah, ini boleh tidak berpuasa dengan syarat ketika ketika tidak berpuasa yang tadi harus bersedekah atau membayar fidyah setiap harinya yang ditinggalkan. Misalkan mengganti 3 hari, nah maka dia setiap harinya harus membayar 3/4 liter atau 7 ons beras kepada fakir miskin. Ini per hari itu adalah 7 ons beras yang dibayarkan atau disedekahkan kepada fakir miskin dengan niatan untuk membayar fidyah untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya. Nah, itu tadi bagi orang yang lemah. Nah, bagi ibu-ibu atau perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusui, nah apabila khawatir menjadi mudarat atau menjadi kekurangan yang bisa menyebabkan efek negatif pada dirinya maupun anaknya, maka ia boleh berbuka dan wajib mengqadha'nya seperti orang yang sakit. Itu tadi kalau dia khawatir pada dirinya dan juga pada janin atau anaknya. Tetapi kalau ia hanya khawatir pada anaknya saja, tidak khawatir pada dirinya sendiri, maka dia wajib mengqadha disertai dengan membayar fidyah sejumlah puasa yang ditinggalkannya. Nah, jadi selain mengqadha juga membayar fidyah. Itu tadi dari orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Nah, selanjutnya hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Nah, hal-hal yang menghilangkan pahala puasa ini, puasanya mereka tetap sah. Nah, puasanya tetap sah, tetapi pahalanya berkurang atau bahkan hilang. Pahala puasanya hilang atau bahkan berkurang. Ya. Yang pertama, mencaci maki, ngilok-ngilok nih. Nah, seperti itu. Kemudian suka marah. Nah, orang yang suka marah dan mencaci maki ini sia-sia puasanya. Mereka tetap berpuasa, sah puasanya, tetapi pahalanya hilang. Kemudian bersumpah palsu, goroi, ya, berbohong, bersumpah palsu. Kemudian menfitnah, dilanjutkan dengan saling berbantahan atau berkelahi. Nah, kalau ketika kita sedang berpuasa, kita tidak boleh berkelahi. Nah, kemudian yang keenam yaitu berbohong. Kemudian yang ketujuh yaitu melihat dengan syahwat. Nah, yang kedelapan yaitu menghibah. Menghibah itu adalah ribah, ngerasani bahasanya, kita sering tahu, ngerasani, menggosip. Nah, itu tadi hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Nah, sedangkan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa itu apa saja? Yang pertama, makan dan minum dengan disengaja. Kita meskipun tidak ada yang tahu, meskipun orang tua kita tidak tahu, meskipun ayah kita tidak tahu, meskipun ibu kita tidak tahu, tetapi Allah tahu kalau kita makan atau minum dengan disengaja. Nah, itu tidak boleh, itu dapat membatalkan puasa. Yang kedua, memasukkan barang ke lubang badan, ke telinga, ke hidung, ke yang lainnya juga, itu juga tidak boleh, ya. Kemudian muntah dengan disengaja. Misalkan alasan aku sakit, ya aku sakit. Sakit apa? Yang tadi barusan muntah, tetapi kalian secara diam-diam muntahnya itu karena disengaja, memasukkan jarinya agar muntah atau yang lainnya. Nah, itu maka puasanya batal. Kemudian murtad atau keluar dari ajaran agama Islam. Kemudian yang kelima, hilang ingatan atau mendadak gila. Nah, kemudian yang keenam, keluar mani dengan disengaja. Yang ketujuh, haid atau nifas untuk kaum wanita. Nah, itu tadi hal-hal yang dapat membatalkan puasa Ramadan maupun puasa-puasa yang lainnya. Nah, sebisa mungkin kita hindari hal-hal tersebut agar apa? Agar puasa kita tetap berjalan dengan baik, agar kita tetap mendapatkan pahala, agar kita tetap mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Amalan sunnah ini tentunya akan menambahkan pahala kita pada bulan suci Ramadan. Selain pahala wajib yang didapatkan dari puasanya, kita juga bisa menambah pahala yang lainnya. Yang pertama, makan sahur dan mengakhirkannya. Nah, makan sahur itu mendapatkan pahala. Makanya jangan sampai kita ketinggalan untuk sahur. Nah, sahur yang baik itu sahur yang bagaimana? Sahur yang makannya diterakhirkan sebelum imsak, mepet dengan imsak waktunya, ya. Jadi tidak jam 11 atau jam 12 malam kita baru sahur, tetapi kita dekatkan waktunya kepada sholat subuh atau sholat atau imsaknya. Nah,
dimepetkan waktunya. Kemudian ketika berbuka ini disegerakan. Ketika dengar azan maghrib langsung segera berdoa, kemudian segera membatalkan puasanya dengan berbuka, dengan minum yang manis ataupun dengan kurma ataupun dengan takjil yang lainnya. Kemudian dengan berdoa saat berbuka. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhabat dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, dengan rizkimu aku berbuka, dahaga telah hilang, urat-urat kembali telah basah, mudah-mudahan pahalanya ditetapkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi doa yang biasa kita panjatkan ketika berbuka puasa. Kalau ini terlalu panjang mungkin bisa diganti dengan doa yang cukup pendek. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cukup seperti itu juga boleh. Nah, amalan yang lain, amalan sunnah yang lain yang dapat menambah pahala kita di bulan Ramadan selanjutnya adalah sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini dilaksanakan ketika sesudah sholat isya. Ada yang mengerjakannya 20 rakaat, ada yang mengerjakannya 8 rakaat. Nah, ini tergantung imamnya masing-masing. Kemudian tadarus Al-Quran. Nah, ini memperbanyak dengan membaca Al-Quran. Dilanjutkan dengan bersedekah, bersedekah. Kadang ada orang yang bersedekah dengan cara berbagi takjil di pinggir-pinggir jalan, ada yang berbagi takjil di musola, ada yang berbagi takjil ketika ada orang yang tadarusan di musola atau di masjid, nah seperti itu. Atau juga bahkan bersedekah berupa uang dan yang lain sebagainya. Kalau kita tidak mampu untuk memberikan sedekah yang lain, bagaimana? Dengan tersenyum. Senyum ini juga termasuk sedekah kepada orang lain. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bisa bersedekah. Dilanjutkan dengan amalan yang lainnya yaitu iktikaf di masjid. Nah, iktikaf di masjid ini dilaksanakan kapanpun selama kalian berada di masjid dengan niatan nawaitu iktikafa fi hadhil majlis fi hadhil masjid sunnatalillahi ta'ala. Kita berniat untuk beriktikaf, berdiam diri untuk mendapatkan petunjuk dari Allah di masjid. Itu adalah iktikaf, ya. Kemudian yang kedelapan yaitu memperbanyak perbuatan amal baik, menolong sesama, kemudian saling membantu, kemudian yang lainnya banyak. Ya, ini dapat menambah amalan-amalan sunnah yang bisa berpotensi memberikan pahala bagi kita di bulan suci Ramadan. Kemudian memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, ini dengan berbagi takjil dan yang lain sebagainya. Nah, itu tadi amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan yang bisa kita amalkan untuk menambahkan pahala bagi kita. Selanjutnya yaitu hikmah bulan Ramadan, hikmah puasa Ramadan. Nah, Allah tentu saja memberikan kewajiban kepada kita untuk mengerjakan puasa Ramadan ini serta-merta tidak hanya untuk menahan diri, tetapi untuk melaksanakan hikmah-hikmah yang lain, untuk mendapatkan hikmah-hikmah yang lain. Contohnya, agar kita merasakan bagaimana susahnya kehidupan orang yang kekurangan, orang yang fakir miskin, yang rela menahan tubuhnya untuk tidak makan karena tidak memiliki uang sama sekali, tidak memiliki makanan untuk dimakan. Nah, kemudian dengan puasa Ramadan hati kita menjadi bersih dan selalu berpikir yang positif. Puasa Ramadan ini juga dapat menjadikan badan kita menjadi sehat. Banyak sekali penelitian yang telah membuktikan bahwa dengan berpuasa organ pencernaan kita akan menjadi lebih baik. Istilahnya kalau mesin itu perlu diistirahatkan terlebih dahulu, tidak harus menggiling makanan setiap hari. Nah, harus beristirahat terlebih dahulu. Kemudian menghilangkan sifat kehewanan. Ya, ini kadang kita seringkali seperti hewan, serakah, kemudian sering berkelahi. Nah, itu kan termasuk bagian dari sifat-sifat kehewanan. Nah, ibadah puasa ini diharapkan dapat menghilangkan atau mengurangi sifat kehewanan tersebut, yaitu hawa nafsu tadi. Kemudian dengan berpuasa di bulan Ramadan ini diharapkan dapat melatih rasa ikhlas yang ada dalam diri kita dan juga rasa kesabarannya. Nah, mendekatkan pada sifat-sifat malaikat yang terpuji. Ini untuk hikmah yang selanjutnya. Hikmah yang berikutnya lagi adalah terbebas dari api neraka. Nah, ini ada beberapa hadis yang terdapat dalam Durratun Nasihin. Kalau kita menyambut datangnya bulan puasa dengan senang, maka kita dijauhkan dari api neraka. Nah, man fariha dukhuli syahri Ramadan
haramallahu ta'ala finnar. Nah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka. Kemudian puasa Ramadan ini juga sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk bisa berpuasa. Alhamdulillah badan kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, kekuatan ya. Kemudian yang ke-9 yaitu melatih berakhlakul karimah, melatih kita untuk selalu berakhlak yang baik, berakhlakul karimah. Nah, itu tadi beberapa hal-hal atau hikmah-hikmah adanya kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Kemudian beberapa keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan ini sangat banyak. Beberapa keistimewaannya yaitu pada bulan Ramadan ini bulan yang bagi umat Islam itu sangat istimewa. Mengapa? Pada bulan ini Allah memberikan banyak sekali anugerah kepada kita dibandingkan pada bulan-bulan yang lainnya. Dan juga pada tahun ini tidak bisa memanfaatkan, pada bulan-bulan Ramadan tidak bisa memanfaatkan, maka tahun depan belum tentu kita bisa menjumpai lainnya lagi. Alhamdulillah tahun ini kita masih berjumpa dengan Ramadan. Makanya ketika bulan Rajab, bulan Sya'ban itu banyak orang yang berpuja dan juga berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, dengan harapan apa? Agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Seperti halnya sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani. Qala Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fi hadhihi syahri minal khairati latamannat ummati ayyakuna Ramadhana sanati kulluha." Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui keistimewaan atau kemuliaan bulan Ramadan karena pahalanya yang berlipat ganda, maka sungguh umatku mengharapkan setahun ini akan menjadi bulan Ramadan seluruhnya. Nah, semua amal ibadah kita itu pahalanya dilipat gandakan. Misalkan ketika sholat sholat hanya mendapatkan sholat sendiri, mendapatkan satu pahala saja. Ketika sholat di bulan Ramadan, maka mendapatkan pahala yang double, yang berlipat ganda. Ketika kita sholat tarawih, mendapat berjamaah, mendapatkan 27 derajat. Nah, ketika di bulan Ramadan kita mendapatkannya lebih banyak lagi dengan dilipat gandakan. Nah, beberapa keistimewaan lainnya di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini Allah memberikan rahmat dan ampunan kepada kita semua. Kenapa? Karena bagi Allah itu bulan suci Ramadan ini juga merupakan bulan yang mulia. Seperti halnya sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan kesadaran, dengan kesungguh-sungguhannya tentunya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, itu merupakan janji dari Allah. Kemudian pada bulan Ramadan ini juga disebut dengan syahrul ibadah, yaitu bulan ibadah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Nah, ini sabdanya firman Allah yang termasuk dari hadis qudsi, setiap amal anak Adam, setiap amal manusia untuk dimilikinya ini kecuali puasa, karena ibadah puasa untukku dan aku akan membalasnya. Jadi puasa ini langsung kepada Allah dan Allah akan membalasnya. Tidak ada yang tahu berapapun pahala orang yang berpuasa, hanya Allah yang akan membalas puasa seseorang. Makanya ketika kita diam-diam membatalkan puasa, tidak ada orang yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, meskipun kita tidak ada yang tahu, tidak keruan istilahnya, nah Allah tetap tahu dan Allah akan membalas pahala bagi orang-orang yang berpuasa, dan juga akan membalas dengan balasan yang serupa bagi orang-orang yang meninggalkan puasanya. Kemudian bulan suci Ramadan ini disebut juga dengan syahrul jihad. Apa itu syahrul jihad? Yaitu bulan jihad. Orang-orang yang berpuasa ini berarti sedang berjihad atau berjuang. Artinya selama berpuasa ia berjihad melawan hawa nafsunya, melawan kebiasaannya yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, misalnya makan, minum, dan juga hal-hal yang lainnya yang dapat membatalkan puasa.
Seperti halnya sabda Nabi Muhammad SAW, jahidu anfusakum bil ju'i wal atasha fa innal ajra fi dzalika ka ajril jahidi fi sabilillah wa innahu laisa min amalin ahabbu ila Allah min ju'in wa ta'atash. Yang artinya berjihadlah kalian, berjihadlah kamu menantang lapar dan dahaga, karena pahalanya seperti pahalanya orang yang sedang berjihad di jalan Allah atau jihad fisabilillah. Tidak ada satu amal yang dicintai Allah kecuali lapar dan dahaga, yaitu dengan berpuasa. Nah, itu tadi merupakan beberapa bagian dari kemuliaan atau keistimewaan bulan Ramadan. Nah, selanjutnya kemuliaan yang lain yaitu Syahrul Fath, yaitu bulan kemenangan dalam sejarah Islam. Banyak sekali peristiwa kemenangan Islam yang terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama, seperti pada tanggal 17 Ramadan terjadi perang Badar. Nah, ini umat Islam menang melawan ribuan pasukan kafir Quraisy. Kemudian kemenangan atas kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Dilanjutkan dengan perang Tabuk yang terjadi pada tanggal 9 pada tahun 9 Hijriah. Kemudian penaklukan Spanyol di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad yang terjadi pada tahun 93 Hijriah. Nah, itu tadi beberapa contoh kemenangan kaum muslimin yang terjadi di bulan suci Ramadan. Nah, selanjutnya pada bulan suci Ramadan ini juga turun Al-Qur'an. Kalau kita sering memperingatinya sebagai nuzulul Qur'an, syahrul Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan juga penjelasan tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Minal huda wal furqan. Nah, jadi dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, yaitu pada malam nuzulul Quran. Nah, Allah ini tambahan, Allah ini memberikan satu malam yang kemuliaannya, kebaikannya ini lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Namanya malam Lailatul Qadar, di mana amalan yang dilaksanakan pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya berlipat-lipat ganda, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kita belum tentu hidup selama 1000 bulan. Kalau dalam satu tahun terdapat 12 bulan, maka 1000 bulan itu berapa tahun? Nah, nanti tinggal dihitung, banyak. Usia kita belum tentu bisa menggapai dalam 1000 bulan. Nah, Allah tidak menentukan, tidak memberitahu kapan malam Lailatul Qadar itu datang, tetapi yang pasti malam Lailatul Qadar itu datang pada pada malam hari di malam ganjil. Nah, di akhir bulan Ramadan, di malam ganjilnya, di akhirnya itu. Usahakan kita selalu beribadah di malam hari setelah sahur. Kita boleh bertahajud, kita boleh berdoa kepada Allah, kita boleh bertadarus Al-Quran, kita boleh berzikir untuk menambah pahala kita. Siapa tahu kita pas menemuinya di bulan Ramadan ini Lailatul Qadar, sehingga pahala yang kita dapatkan berlipat ganda. Nah, ini tadi materi tentang puasa Ramadan di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat memberikan kemanfaatan bagi kita, dapat memberikan keberkahan bagi kita, dapat memberikan kemanfaatan dan juga keberkahan bagi orang lain juga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.